Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yevi Clara Sasti dari Prodi Sistem Informasi 2019B, jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tentang web server dan DNS server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser dan kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari hardware dan sebagai bagian dari software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, file CSS style sheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Nah, cara kerja dari web server yaitu ketika mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server, kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server sendiri merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum, beberapa fungsi web server yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai, dan melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Nah, ada juga fungsi web server sebagai hardware, yaitu sebagai tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Dan web server tersebut harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Kemudian, untuk fungsi dari web server sebagai software, selain sebagai tempat penyimpanan, adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Nah, ada banyak web server yang saat ini tersedia. Salah satunya adalah Apache, dan ada juga beberapa produk-produk lain seperti yang ada pada gambar. Dan masing-masing produk memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, kita juga bisa menjalankan layanan web server pada server lokal. Caranya adalah dengan mendownload file instalasi web server yang kemudian diletakkan di komputer lokal. Tapi, jika menggunakan cara ini, kita tidak bisa mengaksesnya dari mana saja, kecuali kalau kita mempunyai IP dinamik. Nah, solusi lainnya yaitu dengan menyewa perangkat VPS pada penyedia layanan VPS. Nah, ada juga HTML atau Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML, sebuah teks biasa bisa berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut, sehingga dinamakan hypertext. Dan disebut sebagai markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Kemudian ada juga HTTP dan HTTPS.
HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia. Sementara untuk HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Nah, secara singkat, cara kerja dari protokol HTTP yaitu ketika klien HTTP membuat sambungan dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Daemon di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan skenario. Kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dinamik, RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server. Nah, di sini saya sudah membuat jaringannya seperti yang diminta. Selanjutnya kita dapat memastikan jaringan apakah dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Caranya adalah dengan klik PC1, klik desktop, klik command prompt, dan kita ping ke web server. Nah, ini sudah ada reply, berarti sudah bisa terhubung dengan baik. Kemudian kita coba cek ke PC4. Caranya sama. Nah, ini sudah di reply, berarti sudah bisa terhubung dengan baik. Kita coba cek ke laptop. Sudah di reply, berarti sudah terhubung. Kita cek di smartphone. Sudah di reply juga. Selanjutnya langkah kedua, nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML, sehingga seperti berikut. Kita klik web server, web server ya, kemudian kita klik service, klik HTTP, kemudian pilih index HTML, dan klik edit. Ganti isi indeks HTML sehingga menjadi seperti ini. Ini bisa kita kopas, kemudian kita paste di sini, lalu bisa kita save. Langkah keempat, pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari desktop, lalu jalankan URL seperti ini, dan jika berhasil maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Kita coba klik dari PC, kita pilih web browser, kemudian ketikkan URL-nya 4343431. Nah, ini sudah muncul seperti yang di gambar. Berarti sudah berhasil. Kita coba yang dari laptop. Nah, sudah berhasil juga. Selanjutnya kita akan menuju ke DNS server.
Nah, DNS server atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator dengan Internet Protocol Address. Normalnya untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Nah, cara tersebut cukup merepotkan sebab artinya kita perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, dengan NS ini, pekerjaan tersebut akan dimudahkan. Kita tidak perlu repot-repot untuk mempunyai daftar lengkap IP address website yang dikunjungi, tapi hanya cukup mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. Kemudian, DNS akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Sehingga fungsi DNS adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain dan meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari DNS seperti yang ada pada gambar. Ada root level domain, yaitu bagian tertinggi, dan top level domain, yaitu ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Kemudian untuk cara kerja DNS, yang pertama ada DNS query, yaitu istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika kita mengetikkan URL ke address bar. Kemudian ada recursive query, yaitu user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Nah, ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Yang pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tak bisa ditemukan. Kemudian ada iterative query, yaitu ketika user memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Kemudian ada non-recursive query, yaitu proses pencarian informasi yang tercepat. Ada DNS recursor, yaitu tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau internet service provider. Kemudian root name server, yaitu semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Lalu ada TLD name server, yaitu dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Dan dengan membaca informasi tersebut, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Lalu ada authoritative name server, yaitu setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, maka kita sampai di authoritative name server, yaitu jenis server yang memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, browser akan menampilkan situs web atau halaman yang diminta di awal. Kemudian ada macam-macam DNS, ada A-record, AAA record, MX record, CNAME record, dan masih banyak lagi, bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan skenario. Kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. Di sini DNS server berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Nah, ini jaringannya tadi sudah saya buat.
Kemudian kita bisa cek untuk PC1 apakah bisa terhubung dengan baik ke DNS server dan FTP server. Kita coba cek ke DNS server. Oh, pingnya lupa ya. Nah, ini sudah terhubung. Coba kita cek ke web server lagi. Nah, gini. Nih, sudah terhubung dengan baik. Selanjutnya FTP server. Ya, kita tunggu. Nah, sudah di reply. Selanjutnya kita cek di laptop 4. Caranya sama, ketik ping 333331. Nah, sudah di reply. Selanjutnya cek ke web server. Sudah di reply juga. Selanjutnya kita cek ke FTP server. Sudah bisa juga. Kita lanjut cek ke laptop. Kita cek ke DNS server. Ya, langsung di reply. Lanjut kita cek ke web server. Sudah bisa terhubung. Kita cek ke FTP server. Sudah di reply dengan baik. Lanjut ke smartphone. Kita cek di DNS server. Ya, sudah di reply. Lanjut cek ke web server 4343431. Sudah terhubung dengan baik. Sekarang coba cek ke FTP server. Ya, sudah. Lanjut ke langkah selanjutnya. Nih, aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Nah, kita klik PC DNS server. Kemudian kita ke service, pilih DNS dan isikan seperti yang ada pada gambar ini. Ada ftp.jarcom.com, jarcom.com, dan www.jarcom.com. Jangan lupa perhatikan juga tipenya dan isikan addressnya. Jangan lupa untuk di-on-kan juga agar nanti bisa digunakan. Langkah selanjutnya, pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita coba jalankan di PC1. nslookup jarcom.com. Nah, ini sudah keluar seperti yang ada pada gambar. Kita coba lagi nslookup www.jarcom.com. Sudah berhasil. Ini ada server, address, non-authoritative answer juga. Kemudian pada laptop juga kita jalankan seperti ini ya. Kita ketikkan nslookup jarcom.com, langsung keluar seperti yang ada pada gambar. Ketikkan lagi nslookup
www.charcom.com. Nah, ini ada server address non-authoritative answer-nya charcom.com. Langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop. Lalu jalankan URL http charcom.com atau http www.charcom.com, dan jika berhasil maka akan tampil seperti berikut. Kita coba di PC 1 web browser, ketikkan http://www.charcom.com. Nah, sudah muncul seperti yang ada pada gambar, berarti ini berhasil. Lalu pada laptop kita coba dengan mengklik http://charcom.com. Nah, muncul juga seperti yang ada pada gambar ini. Nah, selanjutnya langkah kelima, pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita masukkan perintahnya, yaitu pada PC 1 nslookup ftp.charcom.com. Nah, ini sudah keluar untuk DNS-nya. Kemudian pada laptop kita coba juga nslookup ftp.charcom.com. Nah, ini sudah keluar untuk DNS-nya. Selanjutnya langkah ke-6, buat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Nah, untuk PC 1 kita klik dan masukkan perintahnya ftp.charcom.com. Nah, ini username-nya kita harus masukkan. Untuk mengetahui username-nya bisa kita klik di FTP server, kemudian pilih service, pilih FTP, dan ini adalah username beserta passwordnya, yaitu Cisco, dan passwordnya Cisco. Bisa langsung diketikkan saja Cisco, dan passwordnya mohon maaf ya. Jadi langsung kita ulangi saja. Kita ketikkan ftp.charcom.com. Masukkan username-nya adalah Cisco. Untuk passwordnya Cisco, langsung ketikkan saja, dan ini sudah bisa login. Nah, sekian video praktikum dari saya. Semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.